Seorang wanita datang ke penjara untuk menemui pacarnya, tapi niat sebenarnya berbeda. Dia telah menyembunyikan kartu SIM di dalam manikur kukunya dan diam-diam memberikannya kepada pacarnya. Kartu SIM sangat mahal di dalam penjara, jadi pria itu menjualnya dan dengan mudah mendapatkan $10.000. Namun dia menghabiskan semua uang itu untuk membeli Play-Doh karena itu adalah bagian penting dari rencana pelariannya. Dia memasukkan batu ke dalam mesin pemotong rumput dan menggunakannya untuk memecahkan kaca mobil dokter penjara. Dokter itu sangat marah karena mobil tersebut sudah berusia 55 tahun dan sangat sulit untuk diperbaiki. Tepat saat itu, seorang narapidana mengatakan bahwa sebelum masuk penjara, dia adalah seorang montir mobil hebat dan bisa memperbaiki mobil itu secara gratis. Dokter pun setuju, karena dia tidak perlu mengeluarkan uang, namun dia tidak tahu bahwa narapidana itu bekerja sama dengan pria tadi. Saat penjaga membawa narapidana itu keluar untuk memperbaiki mobil, narapidana itu pura-pura mengalami serangan asma. Dia mulai batuk keras dan perlahan-lahan mendekati pria itu. Sambil berpura-pura memperbaiki mobil, dia diam-diam membuat salinan kunci menggunakan Play-Doh. Sekarang pria itu sedang mencari tempat yang sempurna untuk bersembunyi di dalam mobil. Semua berjalan sesuai rencana. Kemudian Paul, pemimpin dari seluruh rencana ini, diam-diam mencampurkan jamur yang telah diberi obat bius ke dalam makanan para narapidana. Begitu semua orang memakan makanan itu, Paul memberi isyarat kepada rekannya Matt untuk memulai rencana. Matt pergi ke penjaga dan mengatakan bahwa dia perlu ke ruang medis. Dia bahkan bersedia pergi dengan tangan di borgol. Efek jamur mulai terasa. Semua narapidana mulai bertingkah aneh. Bahkan staf dapur pun mulai bertindak seperti orang gila. Sementara itu, Chu mengambil pisau dan berpura-pura telah melukai tangannya sendiri. Para penjaga segera membawanya ke ruang medis. Kini penjara berada dalam keadaan kacau total. Perawat memanggil para penjaga untuk keadaan darurat. Bahkan dokter pun dipanggil masuk. Memanfaatkan momen itu, Matt menggunakan alat-alatnya untuk membuka borgolnya. Lalu dia dan Chu mulai menggunakan nitrogen, cair yang ada di ruang medis, untuk membekukan dan melemahkan kunci. Tak butuh waktu lama, pintu pun terbuka dengan sendirinya. Saat itu, lorong-lorong penjara sudah kosong. Keduanya dengan tenang menuju gerbang utama. Matt mengeluarkan kunci yang terbuat dari sabun yang sudah ia siapkan sebelumnya dan mencoba membuka gerbang. Tapi kuncinya terlalu lunak. Jika ditekan terlalu keras bisa patah. Tepat saat itu, mereka mendengar suara para penjaga. Tanpa berpikir panjang, Chu menampakkan dirinya agar para penjaga teralihkan. Pengorbanannya berhasil. Matt membuka gerbang dan berhasil kabur. Dia menghindari polisi dan berhasil sampai ke mobil dokter. Dia membuka bagasi dan bersembunyi di dalamnya. Lalu dokter mengambil barang-barangnya dan keluar dari penjara. Para penjaga memeriksa mobil dokter dengan sangat teliti, tapi tidak menemukan apa-apa. Tak seorang pun tahu kemana perginya Matt. Ketika dokter sampai di rumah dan keluar dari mobil, dia mendengar suara aneh dari kursi belakang. Perlahan, bantalan kursi mulai robek dan dari dalamnya Matt muncul keluar.